Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elsa Dunabila. Di sini kita akan membahas lebih jauh mengenai strategi dalam kewirausahaan. Dalam strategi kewirausahaan, kita akan membahas yang pertama adalah pengelolaan usaha. Jadi pengelolaan usaha dimulai dari yang pertama, yaitu perencanaannya. Perencanaan dalam pengelolaan usaha mencakup misi usaha, operasional, usulan, termasuk perincian strategi peluang yang mungkin diraih. Ini adalah sesuatu yang harus masuk dalam rencana kita jika hendak membuat suatu usaha. Nah, baiklah, untuk fungsi perencanaan ini apa? Adalah untuk pada akhirnya dijadikan pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan kita sebagai pengambil kebijakan atas usaha yang kita buat, usaha yang kita mulai. Kemudian manajemen dalam perencanaan pengelolaan usaha dapat menjadi acuan untuk membuat proposal pengajuan dana yang berisi tentang rincian biaya yang diperlukan dalam membuat usaha. Kemudian strategi yang kedua, yaitu pengelolaan keuangan. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan di sini adalah bagaimana kita mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, bagaimana kita mengendalikannya untuk berbagai kebutuhan dalam usaha kita, dalam memulai usaha kita. Kemudian, dalam pengelolaan keuangan ada 3 aspek yang harus kita pahami. Yang pertama ada sumber dana, yaitu modal utama dalam operasional sebuah usaha. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis sumber dana. Ada jenis-jenis dari sumber dana. Yang pertama ada dana internal. Dana ini bersumber dari lembaga, dari perusahaan, atau dari seorang wirausahawan itu sendiri sebagai pemilik usaha. Kemudian dana cadangan. Yang kedua adalah dana cadangan atau dana laba. Dana ini digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dana ini bisa dimanfaatkan sehingga tidak terjadi kolab pada perusahaan. Dana ini sebaiknya tidak digunakan saat awal pembentukan sebuah usaha, karena dana ini dimaksudkan sebagai modal cadangan dalam sebuah usaha untuk kondisi-kondisi tertentu sebelum usaha benar-benar dalam keadaan yang stabil, teman-teman. Kemudian jenisnya selanjutnya adalah ada dana eksternal. Dana ini biasanya berasal dari pinjaman, dana berupa bantuan dari pemerintah. Dana ini bisa juga dari keluarga kita ataupun kerabat. Kemudian dana ventura. Dana ini bersumber dari lembaga-lembaga atau perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang dianggap ingin investasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang dianggap potensial, memiliki potensi untuk berkembang. Kemudian setelah membahas sumber-sumber dana, aspek yang kedua yang harus kita pahami dalam pengelolaan keuangan adalah perencanaan dalam penggunaan dana. Aspek perencanaan dan penggunaan terdapat dalam perencanaan penggunaan dana terdapat biaya awal. Dalam biaya awal terdapat rancangan keuangan mulai dari pembukuan,
neraca harian, laporan laba rugi, aliran kas atau cash flow, analisis pulang pokok atau analisa BEP. Kemudian, aspek yang ketiga dalam pengelolaan keuangan adalah pengawasan dan pengendalian dana. Salah satu contoh kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat dilihat melalui kegiatan pemasaran produk dalam sebuah usaha yang menjadi bagian yang harus kita kontrol sedemikian rupa. Setelah membahas strategi kewirausahaan yang pertama, yaitu pengelolaan usaha, sekarang kita akan membahas strategi yang kedua, yaitu strategi rencana pemasaran. Dalam strategi rencana pemasaran ini, ada banyak hal yang harus kita teliti dan kita lakukan pengobservasian. Yang pertama adalah kebutuhan atau keinginan dari customer atau konsumen. Kemudian kualitas produk kita, kemudian bagaimana kita menentukan harga, kemudian bagaimana kita mendistribusikan produk, barang atau jasa, dan yang terakhir adalah promosi. Kemudian, terkait strategi pemasaran, ada 3 jenis teknik dan strategi dalam pemasaran. Yang pertama ada perencanaan pemasaran. Nah, teman-teman, apa yang harus ada dalam perencanaan pemasaran? Yang pertama adalah dengan memulai menentukan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kita akan meneliti apa kebutuhan atau apa yang diinginkan oleh konsumen melalui riset pasar. Kemudian yang kedua, dalam memilih pasar harus ada sasaran khusus sehingga kita dapat menentukan jenis konsumen apa yang menjadi target kita, yang akan menjadi target produk kita, target pemasaran produk. Sehingga kita dapat berfokus, berorientasi sesuai target. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan berbagai pemilihan strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Selanjutnya kita akan membahas strategi pemasaran yang kedua, yaitu bauran marketing mix. Nah, apakah marketing mix ini? Marketing mix artinya begini, kita melakukan berbagai penggabungan atau mencampur berbagai strategi berdasarkan riset tentang yang pertama mengetahui keinginan konsumen atau customer, kedua menghasilkan barang, ketiga menentukan harga, empat mendistribusikan barang atau jasa, dan promosi. Kemudian kelima hal ini kita mix, kita campur ke dalam satu market yang ingin ke dalam satu pola market yang ingin kita lakukan. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran yang ketiga adalah kiat pemasaran usaha baru. Jadi, dalam pemasaran usaha baru, minimal ada 4 hal. Yang pertama, 1. Mencari peluang pasar. 2. Mencari tempat yang strategis yang memungkinkan target atau customer kita mudah dalam menemukan tempat usaha kita, tempat kita memasarkan produk-produk kita. Misalnya, jika kita ingin target customer kita itu adalah mahasiswa, maka kita akan memasarkan barang atau jasa kita di sekitar kawasan perguruan tinggi. Kemudian, yang ketiga adalah menentukan target atau konsumen seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian yang keempat adalah teknik pengembangan usaha, mulai dari yang pertama, teknik yang pertama yaitu perluasan skala ekonomi, yang artinya menambahkan skala produksi tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, tempat usaha. Nah, hal-hal ini disebut dengan perluasan ekonomi. Kemudian, terkait pengembangan usaha yang kedua, ada perluasan cakupan usaha. Baiklah teman-teman semua, saya harap dari penjelasan saya mengenai
uh, strategi dalam kewirausahaan ini. Saya harap teman-teman dapat paham lebih jauh lagi mengenai strategi strategi-strategi yang ada di dalam kewirausahaan. Sekian dari saya. Saya izin pamit kepada teman-teman semua. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.